Kata Kristen atau Kristianos dalam bahasa Yunaninya muncul sebanyak 3 kali di dalam Alkitab. Dan kata murid ada sekitar 200 kali, sehingga kita di dalam menyusun visi misi Abba kita mau fokus kepada kata murid, yaitu murid Kristus. Mengapa murid Kristus penting menjadi visi misi kita? Karena Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi kita sedang menjadikan setiap orang, setiap jemaat, setiap orang berdosa juga menjadi murid Kristus. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menjadi murid Kristus terlebih dahulu lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena ciri seorang murid adalah taat melakukan firman Tuhan. Setelah Yesus katakan, "Ajar mereka untuk melakukan segala perintahku," tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Tanpa ketaatan, kita bukanlah pengikut Kristus yang benar. Tetapi dengan ketaatan, kita makin dewasa, makin menjadi contoh buat orang lain, dan makin memberi dampak. Sehingga lewat hidup kita dan lewat tujuan hidup kita yang berubah menjadi pengikutnya yang setia, kita akan membawa banyak orang untuk bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi memiliki kualitas seorang murid Kristus. Saya percaya kualitas akan menghasilkan kuantitas. Jikalau semua kita bertumbuh dalam kualitas seorang murid, akan banyak orang dibawa kepada Kristus. Tuhan memberkati. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Berarti komunitas sejati yang dimaksud adalah komunitas yang terdiri dari para anggota komunitas yang didampingi menjadi murid Kristus. Inilah komunitas pemuritan. Jadi kita bicara komunitas bukan sekedar hanya berisi doa dan penyembahan, berisi suatu persekutuan, berisi pengajaran sharing firman yang intens, penjangkauan dengan segala cara, tetapi yang lebih penting harus berisi pemuritan. 2 esensi komunitas sejati yang adalah komunitas pemuritan ini. Yang pertama adalah kita membangun hubungan dengan otentik. Karena komunitas pemuritan adalah wadah akuntabilitas antara murid dengan pemurid, dengan sesama murid juga. Oleh sebab itu kita bicara kehidupan yang apa adanya, yang jujur, yang terbuka, di mana kita menghindari hidup di dalam kepalsuan. Inilah komunitas terang. Dan juga yang kedua, kita bicara tentang esensi mengalami Kristus secara intensional. Artinya dengan disengaja, terus-menerus kita mendampingi setiap anggota komunitas, setiap murid Kristus melewati perjalanan rohani yang membawa kepada pertumbuhan rohani menjadi keserupaan dengan Kristus. Lewat mengalami kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kasih karunia, bisa mentaati firman yang Tuhan bicara dalam kehidupan setiap anggota komunitas. Sejak semula, Bapa selalu ingin tinggal bersama umatnya. Karena itulah ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa mengutus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kembali pusaka Allah supaya mereka tinggal bersama Bapa. Hati Bapa selalu untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita pun semua dahulu adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itulah mengapa penting gerakan kasih Bapa. Karena memang di hati Bapa selalu diinginkan anak-anaknya seperti yang ditulis di dalam Mazmur 2 ayat 8. "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Gereja ada karena pekerjaan misi, dan seharusnya juga gereja ada untuk pekerjaan misi. Salam kegerakan kasih Bapa. Bagaimana kita sebagai keluarga besar Abaloh memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi, bukan hanya berbicara tentang jemaat lokal kita saja, tapi keseluruhan hidup kita. Banyak gerakan yang sudah kita bangun, baik itu bersifat gereja lokal, tubuh Kristus, masyarakat, kota, dan bangsa. Seperti pria sejati, wanita bijak, sekolah Alkitab, ada rumah pemulihan. Yang ingin saya tekankan adalah 3 hal. Seperti Genbi selama 20 tahun sudah melayani 20.000 orang. Yayasan Bina Mandiri YBM sudah melayani 100.000 orang, lebih dari 20 tahun. Sekolah Tunas Bangsa yang dimana saya incar, tahun ini saja melayani lebih dari 5.000 orang. Apa yang kita bisa lihat sungguh dahsyat. Sebuah tantangan kita bersama. Maukah kita mempertahankan dan terus menjadi berkat sehingga gerakan kasih Bapa itu semakin nyata, sehingga kerajaan Allah boleh dinyatakan dalam setiap bidang kehidupan dimanapun kita berada.